Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Selama pembicaraan, pasukan cabang ke-9 Sekte Zhengyang telah memasuki pegunungan, dan Jining Suang pun menuju tempat Ye Chen berada. Dia acuh tak acuh seperti biasanya. Setelah mendaki gunung, dia berdiri di sana dengan napas dingin. Tidak ada perubahan emosional di matanya, seolah-olah gangguan di dunia tidak ada hubungannya dengan dia. "Nyonya Zhengyang, Anda masih terlihat baik," kata Ye Chen, dengan nada menyiksa dalam nadanya, dan secercah cahaya di matanya. Hal utama adalah dia memiliki keseksian yang tak terkendali di matanya. Tetap saja, Ye Chen menyapa Jining Suang seperti Changxing. Ye Chen harus memiliki sifat Changxing. Mengenai kata-kata Ye Chen, Jining Suang menutup telinga, dan wajahnya menjadi dingin sejenak. Apa yang terjadi, jika Jining Suang tahu bahwa yang berdiri di depannya adalah Changxing palsu, atau bagaimana perasaannya bahwa yang berdiri di depannya adalah Ye Chen? Di sini, Ye Chen tersenyum lagi dan lagi. Ye Chen sudah melihat reaksi aneh terhadap reaksi Jining Suang. Tatapannya sekarang jatuh pada pasukan cabang ke-9 Sekte Zhengyang. Segera, matanya sedikit menyipit, karena lebih dari 30% orang yang dibawa oleh Jining Suang adalah mayat hidup Jenderal Kematian, dan banyak dari mereka berada di tahap Dark Space tingkat 9. Begitu banyak. Ye Chen berpikir, aku dapat memikirkan 9 kuil utama lainnya di Sekte Zhengyang. Ini harus sama. Itu karena aku terlalu meremehkan Sekte Zhengyang. Ye Chen bergumam dalam hati, dan matanya masih samar-samar berkedip. Itu benar-benar melebihi harapannya. Ini hanya apa yang Ye Chen lihat. Bagaimana dengan yang belum terlihat pasukan Sekte Zhengyang yang sebenarnya, mungkin masih ada lagi. Dengan kekuatan ini saja, tidak ada yang bisa menggoyahkan posisi Sekte Zhengyang sebagai penguasa selatan. Pada saat ini, Ye Chen bahkan lebih yakin bahwa Sekte Zhengyang tidak ingin menjarah tetapi hanya butuh tubuh orang mati. Ini untuk membangun pasukan mayat hidup lainnya. Tidak bagus. Ye Chen menyentuh dagunya tanpa sadar. Jika perang dengan Sekte Zhengyang akan terjadi, ditakdirkan untuk menyebabkan kerugian besar bagi kita. Kamu menyerang gerbang selatan, aku menyerang gerbang timur. Saat Ye Chen mengerang, Jining Suang, yang belum pernah berbicara, membuka mulutnya. Ye Chen mengiyakan perkataan Jining Suang. Pada dini hari, aku akan melancarkan serangan tepat waktu. Jining Suang berkata lagi dengan acuh tak acuh. Juga, jangan lupa kesepakatan kita dan dapatkan jarahannya, aku hanya ingin tubuh orang mati. Memahami, untuk membangun pasukan mayat hidup, Ye Chen tersenyum pelan. Mendengar ini, Jining Suang sedikit terkejut, dan ada kilatan cahaya di matanya yang indah. Jining Suang masih terkejut bahwa Ye Chen bisa menebak tingkat rahasia ini. Ye Chen berkata, aku ingin mengatakan bahwa Sekte Zhengyang Anda berpandangan jauh ke depan. Ye Chen masih berkata dengan geli, pasukan mayat hidup yang sangat besar, tampaknya setelah Sekte Qingyun dipukuli, yang berikutnya adalah Sekte Heng Yue kami. Mengenai kata-kata Ye Chen, Jining Suang terdiam sejenak. 3 detik kemudian, Jining Suang berkata dengan ringan, mungkin kamu bisa memilih master lain dan masuk ke Sekte Zhengyang. Ye Chen tersenyum pelan dan menatap Jining Suang dengan penuh minat. Jining Suang berkata, para pendahulu Sekte Zhengyang adalah orang-orang pintar tidak seperti Yin Ziping, mengapa aku harus mengatakan lebih banyak? Kata-kata Jining Suang masih acuh tak acuh. Katakan, tentu saja.
Ye Chen memadatkan kursi di belakangnya, berbaring malas di atasnya, dengan santai memutar ibu jari di ibu jarinya, masih memperhatikan Jining Xuang dengan penuh minat. Mungkin, aku bisa untuk memahami Anda dengan cara ini, Yin Ziping bukan iblis. Master Sekte Zeng yang Anda mengajarkan bahwa Cheng Kun adalah seorang Master Sekte. Yang disebut iblis dibedakan oleh kekuatan. Jika kekuatanmu kuat, kamu bukan iblis. Jika kekuatanmu lemah, kamu adalah limbah kayu, begitukah? Mengenai kata-kata Ye Chen, Jining Xuang tetap diam, meskipun dia tidak sepenuhnya setuju, tapi ini dan dunia yang kacau, ini mungkin kenyataan telanjang. Ye Chen berkata, entah bagaimana, ketika menyebut iblis, aku tiba-tiba memikirkan seseorang. Ye Chen berkata pelan, orang ini seharusnya tidak asing, oh tidak, itu pasti sangat akrab bagimu. Tapi aku tidak tahu apa maksud para senior. Jining Xuang berbisik dengan acuh tak acuh. Ye Chen. Ye Chen menyebut namanya, dan dia tidak lupa menatap Jining Xuang dengan penuh minat. Ye Chen. Mendengar kata nama Ye Chen, tubuh Jining Xuang tampak bergetar, dan ada sedikit lebih banyak kerumitan dan penghinaan diri dalam ketidakpedulian mata yang indah, dan sedikit lebih banyak rasa sakit di pipi tanpa fluktuasi emosional sedikit pun. Ya, adegan kematian Ye Chen muncul di benak Jining Xuang, samar-samar, sosok berdarah muncul di matanya yang kabur, dan pria itu penuh dengan panah pembunuh, dan disalibkan di tebing kuno, begitu mati. Ye Chen bertanya, Nyonya Zeng Yang, apakah menurut Anda Ye Chen adalah iblis? Ye Chen memandang Jining Xuang dengan penuh minat. Tidak, Ye Chen bukan iblis. Jining Xuang bahkan tidak berpikir langsung menjawabnya. Mendengar itu, Ye Chen mengangkat alis, tetapi mengangkat bahu dengan santai, bukankah begitu? Saya pikir dia, benar-benar iblis besar. Setelah mendengar ini, Jining Xuang sedikit mengernyit dan berkata, Senior, dia bukan iblis. Ye Chen tersenyum nakal dan berkata, karena dunia ini kejam, mengapa salah dan benar tidak dapat didefinisikan oleh aturan seperti itu? Ye Chen lemah, dia pantas menjadi iblis. Jika Ye Chen kuat, tentu saja orang tidak berani menyebut dia iblis. Setelah mendengarkan komentar Ye Chen, Jining Xuang memahami, tapi Jining Xuang tidak membantahnya. Jining Xuang berkata, jadi, di mana di dunia ini ada sesuatu antara benar dan salah, kuat itu positif, lemah itu iblis, kuat itu benar, lemah itu salah, sungguh aturan yang kejam, aku tidak memahaminya sebelumnya, sekarang aku memahaminya. Jining Xuang terdiam lagi. Meskipun Jining Xuang juga pandai berdebat, dia tidak tahu apa yang harus digunakan untuk membantah aturan kejam ini. Di sini, Ye Chen telah meregangkan pinggang malas dengan keras, berdiri dengan nyaman, dan menatap ke langit. Ini hampir pagi, haruskah kita bersiap untuk memulai serangan, bertarung dengan baik? Mungkin kita masih bisa ambil dua wanita cantik dan kembali bermain. Mendengar kata-kata Ye Chen, mata Jining Xuang tidak bisa membantu tetapi terlihat dingin. Langit malam sepi, dan tidak ada jejak bintang cahaya bulan. Di cabang ke-9 tembok istana Sekte King Yun, sekelompok orang yang mengenakan baju besi berjalan mondar-mandir. Masing-masing adalah seorang kultivator, dan yang terlemah semuanya berada dalam tahap spiritual. Di satu sisi, dua siluet lewat, seorang lelaki tua mengenakan jubah ungu dan seorang lelaki paruh baya mengenakan jubah ular piton. Sekelompok kultivator yang berpatroli akan menghormati mereka, dan status keduanya tidak rendah.
Kami masih memiliki 6 hari sebelum serangan Heng Yue dan Zheng Yang. Apakah perlu membuat keributan seperti itu? Pria Parubaya berkata dengan ketidaksetujuan, 6 hari sudah cukup bagi kita untuk melakukan segalanya. Apa yang Anda ketahui? Sekte Zheng Yang dan Sekte Heng Yue akan menyerang bersamaan, bagaimana kita bisa menganggapnya enteng? Memahami. Tetapi lebih baik berhati-hati. Aku benar-benar tidak bisa memahaminya. Yin Ziping akan membentuk aliansi dengan Sekte Zheng Yang. Dengan mata buta seperti itu, saya benar-benar tidak tahu bagaimana dia menjadi pemimpin Heng Yue, dan apa yang dilakukan Tong Xuan leluhur Sekte Heng Yue. Dibandingkan dengan ini, Yin Ziping dan Yang Dingtian sungguh beda pemikirannya. Yin Ziping terlalu bodoh, pria tua berbaju ungu itu mencibir sambil mencibir. Namun, kata-katanya masih terlambat, pria Parubaya berjubah piton yang masih berbicara dengannya di saat-saat terakhir, ditembak di kepala oleh panah pembunuh yang ditembakkan di malam yang gelap, dan bahkan teriakan itu diselamatkan. Melihat ini, lelaki tua berjubah ungu itu mengubah wajahnya dan hendak berbicara, tetapi tombak pertempuran telah tiba, yang memakukannya ke menara. Semuanya datang begitu cepat sehingga para kultivator Sekte Qingyun di tembok kota belum menanggapi, dan suara gemericik dan dingin terdengar di seluruh dunia. Boom! Bang! Tiba-tiba, kekosongan meledak, dan siluet hitam menyembur keluar, dan setiap momentum luar biasa, baik terbang dengan pedang terbang atau terbang di awan dan mengemudi dalam kabut, dengan semangat yang kuat. Serangan musuh. Serangan musuh. Segera, desis terdengar tiba-tiba. Bunuh. Bunuh. Tiba-tiba, malam yang sunyi pecah karena deretan gunung, dan setiap sosok berbaju hitam dari pasukan Zheng Yang dan Heng Yue, memanen kehidupan yang hidup, dan darah menodai tembok kota di tempat. Pada saat yang sama, 8 cabang Sekte Qingyun lainnya juga diserang oleh kengerian pada saat yang sama, dan adegan perang sangat luas. Di cabang ke-9 Istana Qingyun, Ye Chen menebas di depannya dengan pisau besar. Di belakangnya, teriakan dan jeritan itu mengejutkan. Tentara yang dibawanya luar biasa, dan aula cabang ke-9 Sekte Qingyun yang tidak siap tertangkap di tempat. Para pembela gerbang utara pada dasarnya dihancurkan sepenuhnya. Di sisi lain, pasukan yang diperintahkan oleh Jining Suang seperti lautan, membanjiri cabang ke-9 Sekte Qingyun. Brengsek! Kenapa ada begitu banyak pria kuat? Seorang lelaki tua berbaju ungu keluar dari istana tanah rumah utama cabang ke-9 Sekte Qingyun. Jika Ye Chen melihat orang itu, Ye Chen pasti akan mengetahuinya, karena ketika Ye Chen menjadi iblis, orang ini berpartisipasi dalam pengepungannya pada kematian Ye Chen. Bukankah itu Zhao Qing? Itu benar. Zhao Qing bukan hanya tetua Sekte Qingyun, tetapi juga pemilik cabang ke-9 Sekte Qingyun. Statusnya tidak biasa dan menonjol. Barisan musuh sangat besar. Segera, seorang pria berbaju hitam berlutut di depan Zhao Qing. Brengsek! Zhao Qing mendengus, cepat dan minta bantuan dari cabang lain. Ini aula cabang lainnya juga telah diserang, dan 9 aula cabang besar tanpa kecuali. Pria berbaju hitam itu berkata dengan tergesa-gesa. Diserang pada saat bersamaan. Alis Zhao Qing mengerutkan kening sejenak. Setelah 1 atau 2 detik, matanya memancarkan kejutan tajam, ini Sekte Heng Yue dan Sekte Zheng Yang. Ini, bagaimana ini mungkin? Orang-orang berbaju hitam tiba-tiba berubah. Bukankah Sekte Qingyun mengirim orang untuk bernegosiasi dengan Heng Yue? Bukankah Heng Yue sudah setuju untuk bergabung dengan kami untuk melawan Sekte Zheng Yang? Kami telah ditipu. Zhao Qing langsung marah.
Yah, Yin Ziping, berani menghitungku Sekte Qingyun. Segera, minta bantuan markas utama. Segera, seberkas cahaya naik ke langit, senjata roh bergegas ke kehampaan, dan susunan penyerang mendapatkan kembali kekuatan mereka pada saat yang sama. Di tempat, pasukan yang diperintahkan oleh Ye Chen dan Jining Xuang berubah menjadi potongan-potongan kabut darah. Ye Chen, yang bergegas ke depan, tidak bisa menahan cibiran, masih mengguncang pedang perak hantu itu, kemanapun Ye Chen pergi, ada genangan darah. Bunuh! Bunuh! Tiba-tiba, teriakan itu mengguncang dunia. Perang akan segera dimulai. Meskipun pasukan Ye Chen dan Jining Xuang menyerang cabang ke-9 Sekte Qingyun, dia terkejut, tetapi cabang ke-9 Sekte Qingyun dijaga oleh orang tahap Heavenly Immortal seengah langkah dan di depan, kedua pasukan itu langsung bertarung bersama. Begitu kedua pasukan bersentuhan, darah berceceran. Boom! Suara berantakan ini terdengar satu demi satu. Di kota, istana runtuh satu demi satu. Di sini, Ye Chen menebas pasukan Sekte Qingyun lagi, dan kemudian secara sadar mengambil tas penyimpanan orang itu. Setelah memusnahkan orang ini, Ye Chen tidak lupa meluangkan waktu sejenak untuk melihat-lihat. Tentara cabang ke-9 Sekte Heng Yue dan cabang ke-9 Sekte Zeng yang telah membunuh semuanya. Pasukan cabang ke-9 Sekte Qingyun juga dimusnahkan dari 4 sisi, itu sangat sengit. Segera, Ye Chen menemukan Jining Xuang di medan perang yang luas. Meski terlalu menakjubkan, sosok Jining Xuang terlihat sangat mempesona dalam penyerangan, tubuhnya penuh dengan bunga suci, dengan lampu teratai harta karun tergantung di kepalanya, dipenuhi dengan aura cantik, dan sangat kuat. Setiap kali Jining Xuang menyerang, akan ada adegan, pasukan kuat Sekte Qingyun jatuh dalam genangan darah. Dia adalah dewi pembunuhan wanita. Dia memiliki kekuatan tempur yang kuat dan dia sangat jelas. Kekuatan magisnya satu demi satu, tetapi Jining Xuang terus menyerang sepanjang jalan. Hanya sedikit orang yang bisa bertahan 3 putaran di tangannya. Selain itu, Ye Chen dapat melihat bahwa setelah Jining Xuang memasuki kota, tujuannya sangat jelas, yaitu kekosongan istana utama. Anda harus tahu bahwa Void Array di aula cabang tidak hanya terhubung ke Void Array, tetapi juga ke markas utama Sekte Qingyun. Jika aula cabang lain dan Sekte Qingyun mengirim bala bantuan, pertempuran kemungkinan akan terbalik. Tujuan Jining Xuang adalah untuk menghancurkan Void Array untuk mensabotase bala bantuan dari Sekte Qingyun. Ini adalah rutinitas yang paling umum digunakan untuk menyerang cabang sekte. Menghancurkan Void Array sama dengan memutuskan hubungan antara cabang dan markas besar. Jika cabang tidak memiliki bala bantuan, itu tidak akan berbeda dengan kota yang terisolasi. Jelas, permainan Jining Xuang sangat benar. Namun, Ye Chen tidak akan membantu Jining Xuang untuk menghancurkan Void Array. Alih-alih membantunya, hari ini, dua aula Heng Yue dan Zeng yang memiliki keunggulan mutlak atas Sekte Qingyun. Jelas tidak realistis untuk menginginkan semua orang Yin Ziping menjelaskan di sini, karena cabang ke-9 Qingyun jatuh. Namun, akan berbeda jika markas Sekte Qingyun mengirim bala bantuan. Dengan penguatan markas, cabang ke-9 Qingyun pasti akan meningkatkan kekuatan tempurnya. Dengan cara ini, orang-orang Yin Ziping akan dihancurkan dengan benar di sini, dan bahkan pasukan cabang ke-9 Sekte Zeng yang akan sama dipukul dengan keras. Selain itu, tidak hanya Ye Chen, tetapi juga orang lain seperti Zhong Kui dan Zhong Li melakukan hal yang sama. Tentu saja, ini juga niatnya.
Oleh karena itu, sampai batas tertentu, langkah-langkah ini tidak hanya membantu Sekte Qingyun, tetapi juga membantu diri mereka sendiri, yaitu, menggunakan pasukan Sekte Qingyun untuk menghancurkan orang-orang Yin Ziping. Yang Ye Chen inginkan adalah, orang-orang Heng Yue di bawah kepemimpinan Yin Ziping, Sekte Zhengyang dan Sekte Qingyun menderita kerugian besar. Qingyun menderita